Nah, itu Mas. Katanya hanya malah settingan atau Malah settingan itu gimana ini? Itu. Nah ini kalau tidak ada salahnya kalau mencoba, coba. Nanti saya kasih tahu caranya, kasih tahu caranya. Nah ini bisa dicoba. betul, bisa dicoba. Tidak usah jauh, kemudian dekat rumah aja, atau di belakang rumah. Tapi jangan di belakang rumahnya, jangan tempat yang ramai, di kebun. Tadi ini kebun-kebun pisang atau di kebun-kebun kopi ya. Melayu yang benar seperti kalian bilang. Betul Mas, betul. Dan mungkin kalau orang awam yang ini tidak bisa bacaannya, tidak bisa mencari doa-doanya atau bacaannya, karena bacaannya bahasa Arab semua, ya, di Arab semua, dan di Quran semua ada untuk memanggil. Nah, itu Mas. Untuk teman-teman yang awam, ini mungkin bisa mencoba dengan membakar terasi. Namun terasi mawon. Betul, bukan membakar terasi, tapi di tempat yang sunyi, atau di bawah rumah, atau di kebun, dan begitu. Yang kedua, membakar daun salam. Itu. Ini pasti datang. Tidak lama, pasti datang. Kalau untuk mencari sate gagak kan kangelan. Saya enggak gagak entek ya. Mencari lari-lari. Nah, atau juga kalau merasa merinding. Nah, ini untuk teman-teman yang biasanya berjalan merasa bulu kudunya merinding. Nah, kadang-kadang betul. Tempat-tempat angker dicoba menungging, melihat ke belakang. Nah, menungging ya. Menungging, berdiri, megagak, menungging, lihat ke belakang. Nah, nanti juga insya Allah bisa melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada penggemar YouTube dimanapun Anda berada. Saya ucapkan rahayu. Jangan lupa like dan subscribe untuk Sekar Media. Sebetulnya untuk pemanggilan ini sebetulnya begini Mas. Banyak cara Mas ya, banyak cara. Atau mungkin kalau untuk dulur-dulur semua ingin melihat penampakan. Kalau biasanya banyak yang tidak percaya, katanya makhluk halus itu tidak ada. Nah, makhluk halus itu tidak ada, makhluk gaib tidak ada. Nah, itu tidak ada salahnya kalau mencoba membuktikan. Nah, mungkin untuk teman-teman yang pernah, atau untuk teman-teman yang ngevlog malam, ini mungkin bisa jadi masukan juga untuk semangat. Nah, semangat itu. Termasuk seperti Mas Ganang juga harus semangat. Nah itu. Karena ada yang bilang kalau makhluk gaib ini tidak ada juga yang bilang. Nah itu Mas. Katanya malah settingan itu gimana ini? Itu. Nah ini kalau tidak ada salahnya kalau mencoba, coba. Nanti saya kasih tahu caranya, Nah ini betul, bisa dicoba. Tidak usah jauh, kemudian dekat rumah aja, atau di belakang rumah,
Tapi jangan di belakang rumahnya, jangan tempat yang ramai. Di kebun. Tadi ini kebun-kebun pisang atau di kebun-kebun kopi ya. Melayu yang benar seperti kalian bilang. Betul Mas, betul. Dan mungkin kalau orang awam yang ini tidak bisa bacaannya, tidak bisa mencari doa-doanya atau bacaannya, karena bacaannya bahasa Arab semua, ya, di Arab semua, dan di Quran semua ada untuk memanggil. Nah, itu Mas. Untuk teman-teman yang awam, ini mungkin bisa mencoba dengan membakar terasi. Membakar terasi. Namun terasi mawon. Betul, bukan membakar terasi, tapi di tempat yang sunyi, atau di bawah rumah, atau di kebun, dan begitu. Yang kedua, membakar daun salam. Membakar daun salam. Itu. Ini pasti datang. Tidak lama, pasti datang. Kalau untuk mencari sate gagak kan kangelan. Saya enggak gagak entek ya. Menjadi lari-lari. Nah, atau juga kalau merasa merinding. Nah, ini untuk teman-teman yang biasanya berjalan merasa bulu kudunya merinding. Nah, kadang-kadang betul. Tempat-tempat angker dicoba menungging, melihat ke belakang. Nah, menungging, nggak menungging ya. Menungging, berdiri, megagak, menungging, lihat ke belakang. Nah, nanti juga insya Allah bisa melihat posisinya ada di mana makhluk tersebut. Nah, itu. Nah, juga untuk saudara-saudara, untuk saudara semuanya, mungkin yang ingin ngeflor malam atau ingin mengeflor penampakan, ini juga ada bacaannya, yaitu kita harus bisa memanggil, bisa setelah menampak baru dikunci. Nah, bisa dikunci. Nah, ini. Untuk memanggil itu bisa kita bacakan dengan sholawat al-fatih. Nah, sholawat al-fatih. Dibaca berapa kali? Berulang-ulang. Bisa berulang. Karena sholawat al-fatih ini tidak panjang, Mas. Nah, tidak panjang. Betul, tidak panjang. Nah, nanti kalau sudah muncul baru sudah menunggu padat. Menunggu padat kan berupa asap. Menunggu padat, nanti setelah padat baru dikunci. Nah, baru dikunci, yaitu saya kasih tahu cara menguncinya. Cara menguncinya pakai apa? Gitu. Cara menguncinya adalah memakai surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 50. Surat Al-Isra ayat 50. Nah, betul. Yang berbunyi kul kunu itu. Nanti selanjutnya selesai. Betul, dari sendiri. Di kul kunu itu, dan Al-Isra ayat 50 ini dibaca 3 kali. Dibaca 3 kali untuk mengunci. Betul. Dan kemudian disambung lagi dengan surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat 23. Nah, Al-Furqan ayat 23. Nah, itu. Untuk mengunci, Mas. Sama. Kan tadi ada surat Al-Isra ayat 50 dibaca 3 kali. Nah, kemudian disambung kembali, dengan surat Al-Furqan ayat 23. Nah, ini semuanya ada di situ. Di Al-Quran juga ada. Sama gitu, sama mengunci. Untuk mengunci. Karena itu menyebutkan bahwa dia dijadikan batu dan besi. Nah, makanya bisa diwujudkan. Tidak mustahil. Mungkin Anda kalau mau mencoba, monggo. Kalau takut, tidak usah. Dan tidak usah kakek omong. Nah, lewat dia serasa orang wis wedi ngene wis. Rasa wani-wani. Nah, betul. Nah, itu sedulur semuanya, dan kalau udah menampakkan diri, makhluknya udah menampakkan diri,
Ya jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Nggih. 10 menit itu aja. 10 menit itu aja. Sampai kita seberapa beraninya. Nggih. Nah, nanti baru kita hilangkan, kita pulangkan, bisa dengan membaca ayat kursi Nggih. dan bisa membaca surat An-Nas. Nggih. Bisa. Nah itu. Pun saged membuka kunci saya. Betul. Dengan surat tersebut semua terkunci. Kunci tadi terbuka. Terbuka, nggih saged menghilangkan. Bisa mengembalikan. Lebih bagus lagi kita bisa berdoa dan kita doakan di dekatnya. Kita mendoakan. Siapa tahu yang tadi hadir adalah korinnya yang meninggal tadi. Orangnya sudah meninggal. Nggih. Nah itu. Jadi begini Mas. Untuk saudara-saudara semuanya, Nggih. sebetulnya makhluk gaib ini kenapa kok harus tidak usah lama, 10 menit saja kita kunci, gitu. Karena makhluk halus ini atau makhluk gaib ini kalau sudah menampakkan diri, kekuatannya tidak seperti di alamnya. Sudah beda, berkurang. Sudah berkurang Mas. Banyak kurangnya. Bahkan melemah. Dan makhluk-makhluk tersebut bisa dibekukan, bisa dikunci, bahkan dipukuli pun bisa. Dipacat-pacat. Betul. Dipegang sakit. Bisa dipegang Mas. Itu Mas. Karena kami dipegang, harus di memang dah pegang dipukuli ya wis. sakit gitu. Oh, bisa dipukuli bisa. Nah ini misalnya kalau takut nggak usah. Tapi kalau mau mencoba, monggo coba. Tapi monggo mencoba. Tapi nyoba yo jenengan rame rek. Nah, Orang bayar. Cobaan. Coba, monggo dicoba. Tapi sebelum mencoba harus makan dulu, perut harus kenyang. Supaya nanti kalau sudah melihat penampakan tidak gedon atau tidak pingsan, gitu aja. Kadang baru melihat sudah nanti pingsan. Nah ini. Malah lagi Bu. Jadi kalau di Mas, langsung ada penampakan yang muka rata. Nah, di muka ratanya putih tok Mas. Putih tok, nggak ada mukanya. Nah, itu. Ini bisa juga. Tapi kalau yang wajahnya buruk. Nah, itu. Niki sebutakan niki masuk hal. Apa niki jin apa? Ya bisa jin juga Mas. Yang bisa saya jin. Saya tidak menyebutkan setan, tapi jin. Karena jin bisa menyerupai siapapun dan bisa berbentuk apapun. Nah ini bahkan bisa menyerupai, tidak usah menyerupai yang makhluk halus yang lain, bisa menyerupai kita. Nah bisa menyerupai kita sendiri, itu jin. Tapi kalau di alamnya beliau sakti, beliau ampuh di alamnya. Nah di alam jin ini juga sama dengan kita. Ada pemimpin-pemimpinnya, ada rajanya, ada pangkat-pangkat dan lain sebagainya. Nah ini. Biasanya kalau dibacakan dengan kita panggil, kita bacakan dengan sholawat Al-Fatih tadi yang hadir bisa juga rajanya, Raja Jin. Nah, Raja Jin juga bisa datang. Nah, bisa juga yang datang bisa yang namanya Banaspati. Bisa juga. Kadang kalau Banaspati kan api Mas. Kobaran api itu bisa berjalan gitu. Nah, ini untuk saudara semuanya bisa mencoba. Ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Karena saya melihat konten-konten teman saya, mungkin ada yang enengan tai Mas. Ini settingan. Ini settingan. Ini koncone dewi. Jadi untuk teman-teman, kalau ada yang bilang settingan, hubungi coba untuk diajak ngeflor malam. Diajak dan nanti disuruh menemui atau kalau perlu ikat di pohon dan nanti panggilkan, setelah itu tinggalkan, beres dan nanti berani atau tidak, dan setelah itu percaya atau tidak sakarepmu wis. Nah ini untuk Mas Ganang, lanjutkan ngeflornya malam.
paling bagus dan juga tambah sukses gitu. Dan juga dengan teman-teman sekali krunya Mas Ganang ini maju terus yang pernah mengikat orang-orang dulu. Nah ini juga sebagai untuk pelajaran yang lain. Ini malih mana? Simpatisannya sangat ini. Umpami manggil suami mau apa sakit? Leluhur ki ambek. Beda nih. Itu 50-50 Mas. Beda mulai. Iya, 50-50. Karena kita untuk memanggil leluhur kita, ini kita tidak tahu nanti yang datang leluhur kita atau bukan. Bahkan kalau kita panggil, ini yang datang yang lain. Beda. Betul. Kita memanggil yang kita maksud, kita panggil tersebut, nanti yang datang yang lain. Bisa juga jin menyerupai leluhur kita tadi. Nah ini makanya ini 50-50 tadi, untung-untungan. Nah gitu. Nah, untuk teman-teman yang nge-floor ini kadang kalau udah rezekinya mungkin ya baru masuk ke kebun aja, udah nggak ke dalam. Jadi kadang udah ketemu, udah bertemu, udah rezekinya kan gitu. Tapi kalau untuk menampakkannya jangan terlalu lama, 10 menit saja. Kasihan. Di alam dia tidak seperti di alam kita. Nah itu sama dengan kita kalau masuk ke dalam air, kekuatan kita hilang, lemah lagi kita. Nah kelemahannya di situ sama, nah itu. Oke, itu. Demikian Mas. Mungkin yang itu tentang memanggil roh apa ini hanya tutorial atau caranya seperti itu. Kalau teman-teman mau mencoba, membuktikan, monggo. Nah ini. Jadi nggak usah yang komennya itu settingan atau itu temannya sendiri, nggak mungkin itu settingan. Itu buat teman-teman dari ITV. Nah itu. Nah dan yang lain itu juga mungkin banyak tantangannya. Karena keluar malam itu juga berat. Ada ular, kalau ada ular. Nah itu. Jadi barang dinginnya itu Mas. Apalagi jauh dari rumah. Ini mereka ini kalau yang di itu kan tempatnya kan angker-angker. Betul, yang angker. Pasti angker-angker yang dicari. Rumah kosong, rumah tua. Nah ini yang dituju ke situ. Nah bahkan tempat-tempat atau sungai-sungai. Nah ini. Nah ini ada juga teman-teman kita yang sedang ngeprank kayak gitu, ngeprank pocong, ngeprank kuntilanak. Akhirnya di dalam waktu ngeprank pun ditemui yang asli. Nah, ditemui yang aslinya. Akhirnya apa? Juga lari terbirit-birit. Nah itu. Ngeprank kena prank. Nah itu. Nah ini teman-teman makanya. Nah, ngeprank kena prank. Nah ini. Mungkin tutorial ini mau tambah tulis kami ya, kira-kira ini. Ingin mencoba monggo nanti. Nggih, monggo. Tak dudoi. Nah, boten langsung nggih, boten sari topi. Nggih, betul. Nah, kalau ingin mencoba tadi panggil dengan sholawat Al-Fatih. Nah, dan setelah muncul kunci langsungan supaya tidak melawan dia, Mas. Lah yang muncul tadi pocongan. Tadi itu bisa ngidul nih, Mas. Bisa meludahi. Panas itu udahnya. Nah, padahal baunya ya seperti itu. Nah ini supaya tidak melawan kita kunci dengan surat dari Al-Isra ayat 50 dibaca 3 kali. Nah kemudian disambung lagi dengan surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat 23 baca 1 kali saja. Untuk mengunci. Nah itu. Nah salah satu silakan kamu apakan. Mau ngobrol. Bisa. Tapi harus membawa teman. Satu yang membawa kamera. Nah, satu membawa kamera. Bisa Mas. Bisa kita ajak ngomong bisa. Walaupun suaranya lemah di sana. Suaranya lemah. Tidak sekelas kita. Suaranya lemah. Bahkan tapi untuk teman-teman kalau ingin itu harus membawa penerangan atau senter yang double. Nanti kadang kala kita kalau kan bisa
satu mati kan begitu. Jadi ada serepnya kan begitu. Oke. Sekian. Demikian penjelasan dari saya dan ini caranya. Nah itu kalau ada kesalahan dan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya.